Assalamualaikum penghuni surga. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah hati Anda semua dalam keadaan bersyukur dan bersyukur. Ya, ketemu lagi dengan Farda Lilmas, Kanal Lemah Hoş Geldiniz. Langkah ke surga. Penghuni surga, if you fail to prepare, you prepare to fail. Katanya begitu. Jadi jika Anda gagal dalam mempersiapkan atau persiapannya gagal, maka Anda bersiaplah untuk gagal. Kan? Jelimet ya? Enggak sih. Nah, pada video kali ini saya Farda Lilmas, maklurahnya The Indonesian Hanımlar, yaitu kelompok atau komunitas perempuan Indonesia yang menikah dengan pria Turki. Saat ini sudah ada menyebar di 14 negara. Nah, pada video kali ini saya akan share mengenai persiapan apa sih yang menurut saya, pengalaman saya dan pengalaman beberapa Hanımlar itu sangat perlu untuk diketahui sebelum Anda melangkah ke sini, maksudnya ke Turki. Ya, ini khusus sih sebenarnya untuk Anda-Anda yang akan menikah dengan pria Turki dan berniat untuk tinggal di Turki. Ya kan, karena budayanya sangat berbeda. Penghuni surga, bicara persiapan itu utama banget. Menurut saya, segala sesuatu yang kita kerjakan itu paling penting persiapannya, ya, supaya Anda nggak gagal. Nah, kita bicara sekarang persiapan bagi Anda. Menurut saya, jika Anda ingin menikah dengan pria Turki dan utamanya berniat untuk tinggal di Turki bersama. Yang pertama, pelajari budaya, kebiasaan-kebiasaan orang Turki. Yang umum-umum aja dulu. Yang pertama misalnya dalam budaya itu termasuk bahasa. Pelajari deh bahasa Turki yang gampang-gampang aja. Dan Turki itu bahasanya ada frasa-frasa tertentu yang hanya ada di Turki. Misalnya kalau orang menyajikan Anda hidangan, ya, habis masak, Anda bilang ellerine sağlık. Salak itu artinya tangan Anda terberkati gitu. Pasti dia senang. Atau teşekkür ederim, merhaba, nasılsınız gitu ya. Itu aja pelajari yang mudah-mudah. Dan sekarang gampang banget. Banyak sekali tersedia pembelajaran bahasa Turki online. Saat ini ada Masyarakat Indonesia Istanbul, MII, bekerja sama dengan mahasiswa Indonesia yang ada di sini dan juga mahasiswa Turki yang bisa berbahasa Indonesia, itu mengajarkan bahasa Turki secara online. Murah, mudah, asik lagi. Dan satu lagi adalah Lugat ID. Itu juga pembelajaran bahasa Turki secara online dan diajar oleh lulusan terbaik loh. Lulusan terbaik Turki, orang Indonesia, mahasiswa Indonesia. Dan itu ngajarnya enak banget, udah murah, enak lagi ngajarnya. Saya termasuk salah satu murid private-nya Lugat ID. Ya. Berikutnya yang Anda mesti pelajari juga adalah kebiasaan general orang Turki. Kebiasaan Turki itu misalnya dalam hal kebersihan rumah tangga. Rumah. Orang Turki itu sangat bersih, ya. Saya nih, kalau habis dari tetangga, habis pengajian tetangga, pulang ke rumah tuh suka malu. Karena teman-teman saya rumahnya Masya Allah bersih, pokoknya kaca mesti kinclong. Kenapa kaca? Karena kan rumah bentuk apartemen dan itu kan dikelilingi kaca. Jadi itu mesti kinclong dan tanpa debu. Orang Turki itu sampai terkenal dengan adat temizlik hastası, penyakit bebersih, gitu ya. Itu mesti Anda pelajari. Kalau Anda yang biasa di Indonesia tidak pernah nyapu, tidak pernah bebersih karena banyak mbak, sekarang mesti belajar.
Kecuali kalau memang Anda juga suaminya, keluarganya nanti adalah tajir melintir, nggak apa-apa. Jadi ada kok di sini tukang bebersih, temis luci, ada kok, bisa Anda sewa kalau per 8 jam sehari datang ya, itu 250 Turkish lira. Kalau Anda bisa juga. Dan kecuali kalau Anda misalnya juga mampu dan bisa bawa Mbak ya, ART dari Indonesia ke sini boleh, banyak kok teman-teman saya juga begitu. Tapi tetap aja harus belajar bebersih, belajar kebersihan. Jadi kalau dibersihin tahu gitu, punya frame bahwa oh ya rumah tuh mesti bersih gitu ya. Itu yang termasuk dalam pelajari budaya dan kebiasaan Turki, pelajari juga sejarah Turki. Saya mau ingatkan ya, Turki ini bukan negara Islam. Ini negara sekuler, walau penduduknya mayoritas Islam, mayoritas Muslim kalau Anda tanya. Tapi ini negara sekuler. Jadi jangan heran, di Turki Anda bisa menikah beda agama, bisa kalau di Turki. Itu Anda mesti tahu. Ya, kemudian yang perlu Anda pelajari juga menurut saya adalah sebagai perempuan gitu ya, calon mantu, calon gelin istilahnya di sini, itu ada kebiasaan-kebiasaan lain. Misalnya nih, kita mesti pintar serve teh, chai. Orang Turki itu kan suka sekali, kebiasaan orang Turki itu suka minum teh gitu. Teh Turki kan unik ya, gelasnya kecil gitu ya, gelasnya kecil dan mereka minumnya anget-anget, panas malah. Oke? Jadi itu banyak hal yang mesti Anda pelajari. Kemudian juga Anda mesti tahu bahwa orang Turki itu sukanya makanan rumah. Jadi kalau bertamu Anda itu dia lebih suka kalau makanan itu dimasak, kita yang membuatnya, bukan beli. Dan di sini juga nggak ada GoFood soal. Yang berikutnya adalah kenali dengan baik pasangan Anda, calon pasangan Anda, calon suami Anda. Beranikan diri atau izinkan diri Anda untuk terbuka, untuk berani bertanya, misalnya ketahui pekerjaannya apa, kemudian berapa penghasilannya, boleh loh ditanya, silahkan tanya. Kenapa? Karena Turki itu, pria Turki yang memegang keuangan. Ya, jarang sekali ada yang misalnya, nih saya serahkan semua penghasilan saya sama istri. Ada sih mungkin, tapi jarang menurut saya, karena itu memang sudah terbiasa ya, budayanya ya begitu, ya udah begitu aja. Jangan tanya kenapa begini, kenapa begino, nggak usah, nggak tahu saya juga. Tapi ya kebiasaan gitu. Biasanya juga para suami itu memberikan kepada istrinya mungkin bukan uang cash ya. Ada sih yang ngasih uang cash juga, tapi lebih banyak memberikan misalnya kredit card. Silahkan pakai, nanti suaminya yang bayar. Ada seperti itu. Ada juga yang ngasih uang jajan atau apa, beda-beda. Tapi untuk memastikan, silahkan tanyakan, silahkan terbuka gitu. Ya, dan Anda juga mesti terbuka. Misalnya, apakah Anda di Indonesia misalnya punya kewajiban, misalnya ingin membantu adik atau orang tua, itu dibicarakan di awal. Ya, itu. Dan orang Turki itu, pria Turki itu nggak malu loh ke pasar, ke market, supermarket gitu belanja. Mereka yang suka pergi ke supermarket ya mereka, itu nggak apa-apa buat mereka gitu ya, udah biasa aja, it's not a big deal gitu. Kemudian yang lain lagi ya, Anda mesti kenali lah ya tentang suami Anda, bicarakan dengan baik-baik masalah keuangan. Yang berikutnya, kenali juga hubungan Anda atau kenali hubungan suami Anda dengan orang tuanya atau dengan keluarganya. Mesti tahu itu. Dan informasi buat Anda bahwa seorang anak laki-laki Turki itu is everything ya. Jadi benar-benar kenali keluarga Anda, calon keluarga Anda gitu ya, keluarga calon suami Anda, kenali dengan baik hubungan, karena yang paling drama seluruh dunia kan adalah hubungan menantu dan
mertua. Ya. Itu bukan hanya di Turki aja kok. Di seluruh dunia, Indonesia juga kan, sampai ada sinetron ya kan, saya mertua dan menantu apalah gitu. Kan pernah ada. Jadi kenali dengan baik, ketahui gitu bahwa oh kalau seorang mertua Turki itu begini. Pelajari dengan baik. Karena saya juga tahu ada teman yang akhirnya bercerai karena tidak kuat antara hubungan dia dengan ibu mertua gitu ya. Dan sang anak lebih memilih ke mertuanya, ke ibunya. Kan dalam Islam memang begitu. Anak laki-laki akan selalu menomorsatukan orang tuanya, ibunya, baru istrinya. Tetapi perempuan setelah menikah, nomor 1 suaminya. Jadi itu mesti dipahami. Yang berikutnya lagi, dan menurut saya ini sangat penting. Pastikan ketika Anda akan menikah ke sini ya, pastikan bahwa Anda dinikahi secara syah. Bukan hanya secara agama. Pastikan itu. Nikahan di Turki ada di video saya, silakan dicek di situ apa saja yang perlu Anda persiapkan. Karena banyak sekali kejadian yang saya tahu ya, itu di sini dengan berbagai alasan nikah hanya nikah agama. Karena suaminya ternyata masih punya istri gitu. Dan Anda mesti tahu bahwa Turki hanya mengakui 1 pria 1 istri. Ya, hanya 1 istri. Istri syah cuma 1. Nah, jangan mau kalau Anda hanya mau dinikahi secara agama. Ya, karena ruginya di Anda nanti. Banyak sekali ruginya. Penghuni surga yang terakhir. Carilah komunitas atau carilah referensi atau orang yang Anda bisa bertanya mengenai persiapan ini atau mengenai pengalaman mereka, pengalaman pahit dan manisnya ya, menikah dengan beda negara, beda budaya, khususnya orang Turki. Kemana Anda bertanya? Ya pasti carilah orang-orang yang suaminya juga orang Turki dan tinggal di sini gitu ya. Jangan cara cari referensi, dan carilah orang yang mau mengungkapkan, mau mengatakan plus dan minusnya sama-sama, bukan hanya yang manis-manisnya aja, atau bukan hanya yang kegagalan-kegagalannya aja. Karena kalau Anda mau tanya, yang cerai ada, yang bahagia banyak gitu, ya kan? Yang langgeng banyak gitu. Anda bisa lihat di video saya Rahasia Langgeng. Teman-teman saya yang menikah lebih dari 2 dekade, lebih dari. Penghuni surga, bagi Anda yang sedang bersiap-siap atau sedang menjalin hubungan dengan pria Turki atau lagi nyari-nyari pria Turki, semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Dan tolong kalau Anda punya teman, anak, kerabat, siapapun tetangga yang juga ingin atau sedang menjalin hubungan dengan pria Turki, mohon di-share ya video ini, diinformasikan, dan jangan lupa juga di-like, komen, dan subscribe please. Saya doakan semoga semuanya dilancarkan, dimudahkan, dan yang belum punya jodoh, insya Allah jodohnya segera datang. Dan jika berjodoh dengan pria Turki, insya Allah dimudahkan, diridhoi. Dan yang menjelang pernikahan saat ini, semoga keluarga Anda sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah nonton video ini hingga akhir. Stay grateful, stay happy, stay healthy pastinya. Ya, insya Allah ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.